Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya ada sekitar 200 gereja yang mengalami penolakan hingga ditutup. Bahkan ada juga yang akhirnya dibongkar. Namun Jesiers jangan heran, bahwa Alkitab pun menuliskan peristiwa rumah Tuhan yang dirusak hingga dihancurkan. Seperti apa kisahnya? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Orang Israel di zaman Musa ketika mengembara di padang gurun beribadah di kemah suci. Namun setelah berada di tanah Kanaan, mereka kemudian beribadah di Bait Allah. Bait Allah atau Bait Suci dalam Alkitab merujuk pada tempat peribadatan bangsa Israel dan orang Yahudi di Yerusalem pada zaman kuno. Karena orang Yahudi dilarang menyebutkan nama Tuhan yang kudus, maka istilah Bait Allah dalam Alkitab adalah Beit Adonai atau rumah Allah. Dalam bahasa Ibrani, tempat ini disebut juga Beit Hamikdasi atau rumah suci yang merupakan tempat peribadatan satu-satunya di Yerusalem. Selain berfungsi sebagai tempat beribadah, Bait Allah juga menjadi tempat mempersembahkan korban bakaran. Bait Allah pertama didirikan oleh Raja Salomo sehingga dikenal juga sebagai Bait Salomo. Bait Allah ini dibangun pada abad ke-10 sebelum Masehi dan memerlukan waktu 7 tahun dalam mendirikannya. 1 Raja-Raja 6 ayat 37. Bait Salomo dibangun untuk menggantikan kemah suci yang dibangun Musa. Diduga kuat bahwa Bait Allah Salomo merupakan bangunan termahal yang pernah dibangun manusia. Tidak heran bahwa Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari menulis terdapat 270 ton lebih emas dalam material pembangunan Bait Allah ini. Sayangnya, Bait Allah yang megah ini harus rata dengan tanah pada tahun 586 sebelum Masehi. Penyerangan bangsa Babel yang dipimpin Raja Nebukadnezar ke Yerusalem turut menghancurkan Bait Allah. Dalam ekspansinya, Nebukadnezar kemudian membawa orang-orang Israel keluar dari Yerusalem yang dikenal sebagai masa pembuangan. Hanya sedikit orang Israel yang tinggal di Yerusalem, dan di masa itu penduduk Yerusalem tidak memiliki tempat untuk beribadah. 70 tahun setelah Bait Allah pertama hancur, Bait Allah kedua pun kembali dibangun ulang di tempat yang sama pada tahun 516 sebelum Masehi. Pembangunan Bait Allah dipimpin oleh Zerubabel dan Yesua, Ezra 3 ayat 2, Ezra 5 ayat 2. Selanjutnya Herodes Agung memulai proyek perluasan Bait Allah kedua sekitar tahun 19 sebelum Masehi. Herodes melakukan rekonstruksi Bait Suci kedua yang dimulai dengan ekspansi besar-besaran pada Bukit Bait Suci atau Temple Mount. Meski dalam proses pembangunan, namun kegiatan ibadah dan ritual pada Bait Suci terus berlangsung. Bait Suci ini menjadi pusat hidup keagamaan umat Yahudi yang juga didapati pada zaman Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen pertama masih turut beribadah di sana, tetapi lama-kelamaan terjadi perpisahan antara mereka dengan orang-orang Yahudi. Kisah Para Rasul 1 ayat 1-28 dan 31. Setelah pemberontakan besar-besaran orang Yahudi terhadap pemerintahan Romawi di Provinsi Yudea, Bait Suci kedua ini kemudian dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Jadi, kegiatan untuk beribadah di Bait Suci kedua hanya berlangsung selama 585 tahun sejak dibangun kembali tahun 516 sebelum Masehi. Dalam Perjanjian Lama, Bait Allah menjadi tempat orang percaya beribadah dengan mempersembahkan korban kepada Allah. Dan Perjanjian Baru menambahkan Bait Allah sebagai tempat pertemuan dan juga tempat pengajaran. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan Kisah Para Rasul 5 ayat 20-21. Bahkan 1 Korintus 3 ayat 16-17 menuliskan bahwa tubuh orang percaya adalah Bait Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh kita menjadi tempat persemayaman Allah dalam memimpin hidup kita. Jika tubuh kita merupakan Bait Allah, maka merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk menjaga tubuh agar tetap suci dan kudus. Begitu menarik pernyataan Yesus kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 21-24. Bahwa orang percaya akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan hal ini tidak bergantung pada tempatnya. Namun, jika kita diberi kesempatan untuk beribadah di gereja, maka pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin karena itu adalah anugerah Tuhan.
Ibrani 10 ayat 25. Apa pendapat Anda mengenai tempat ibadah kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Demikian jawaban fakta Alkitab hari ini. God bless you.